Halo semuanya, saya akan menjelaskan mengenai struktur coding dari YouTube Emotion Analytics dari dashboard kami. Kita mulai dari bagian app, yaitu ada bagian library sendiri. Di sini ada Streamlit, Torch dan lainnya. Nah, untuk Streamlit sendiri, untuk membuat web dashboard itu lebih interaktif, lalu ada PyTorch yang untuk framework deep learning untuk menjalankan model, lalu ada transformer library juga untuk hacking face untuk load, lalu ada Google API juga. Di sini Google API client sendiri untuk scraping komentar YouTube, lalu ada Pandas NumPy dan ada Matplotlib juga di sini untuk menampilkan visualisasi grafik. Lalu kita masuk ke bagian kunci API YouTube. Di sini ada kunci API YouTube. Nah, untuk API sendiri untuk keamanan, yaitu API itu kan kenapa di sini ada dua? Karena kan yang satu untuk lokal dan yang satunya emang untuk yang untuk diupload sendiri. Karena begitu, karena APK kan tidak bisa dibilang hardcore ya, nggak bisa nggak boleh atau jangan sampai diupload ke GitHub. Nah, kita gunakan Streamlit Secret, yaitu cara kerjanya bagaimana. Di Streamlit Secret sendiri ada Streamlit di bagian Secret sini. Jadi di sini kita memasukkan APK YouTube kita. Lalu kode akan membaca dari ST Secret. Jika gagal di lokal, baru kita mencari feedback key. Lalu kita menuju ke fungsi load model di app juga. Di sini fungsi load model. Untuk fungsi ini tuh sangat penting. Bagian dekorator sendiri, yaitu bagian yang st resource ini. Itu tuh membuat Streamlit hanya load model sekali. Setelah pertama kali load model di cache di memori, lalu user refresh halaman itu tidak perlu load ulang lagi. Itu lebih hemat waktu. Lalu untuk yang load tokenizer model, bagian bertokenizer itu sendiri untuk mengubah teks jadi angka yang dipahami oleh BRT. Lalu ada bed for sequence classification, yaitu model klasifikasi dengan 5 output class. 5 output class dari senang, sedih, marah, netral gitu. Lalu kita ada load dari folder model save sendiri yang berisi fine tuning yang bisa bilang dari hasil training juga. Lalu ada device selection, kita gunakan CPU karena Streamlit Cloud tidak ada GPU, jadi kita menggunakan CPU. Lalu di model eval sendiri, bagian model eval sendiri itu set model ke model eval itu buat matikan dropout juga. Lalu ada error handlingnya juga gitu. Kita lanjut ke bagian fungsi prediksi di sini. Ya, seperti yang tadi ada 5 emosi, itu ada senang, sedih, marah, takut, lalu ada netral yang dilambangkan juga dengan emoji dan teksnya juga di sini. Ini tuh bisa dibilang prediksi itu jantungnya dari sistem ini atau fungsi melakukan klasifikasi emosi, yaitu langkah pertama dengan mapping label, yaitu dengan model output berupa angka 0 sampai 4, lalu kita mapping ke label bahasa Indonesia dengan emoji. Lalu untuk bisa dilihat bagian input sendiri teks ini, untuk return tensor PT itu output format dari PyTorch tensor. Lalu ada trucation true, itu potongan teks jika lebih dari 128 token. Lalu ada padding true, di paddingnya juga dibuat true, yaitu tambahkan buat menambahkan padding agar semua input itu sama panjangnya. Lalu ada langkah ketiga itu dengan inference. Di sini ada untuk inference. Itu untuk yang bagian touch no grade, itu untuk matikan gradient calculation untuk lebih cepat dan hemat memorinya juga. Untuk model menggunakan logit. Lalu di bagian ports hingga per sini, yaitu ada ports, torch and functional softmax yang berisi output logit dan sebagainya. Untuk sama itu untuk konversi logit jadi probabilitas diusahakan total 100%. Lalu ada argmax yang ambil indeks dengan probabilitas lumayan tinggi.
Dan fungsi dari return dua nilai ini untuk label emosi dan emoji untuk visualisasi. Untuk bagian dev, nah ini untuk scraping. Kita masuk ke bagian dev, ini untuk scraping sendiri. Fungsinya melakukan web scraping komentar YouTube melalui Visual API, yaitu inisialnya API client. Ya, bagian ya. Untuk kita bisa bilang membuat koneksi ke YouTube data dari API versi 3. Lalu kita pakai netloop, yaitu YouTube API membatasi kan 100 komentar per request. Untuk ambil 500 lebih komentar, 100.000 komentar, kita tuh perlu 5 kali hingga 10 kali request. Yaitu dengan menggunakan ini. Karena max 100, jadi kita perlu beberapa kali request sebelumnya, yaitu ada video ID, yaitu ID yang akan ID video yang akan di script, lalu ada max result 100, yaitu maksimal 100 per halamannya. Ada page token untuk navigation ke halaman, dan ada text format dibuat plain text atau buat HTML. Lalu di sini ada snippet bisa item ini. Ya ini API YouTube tuh punya struktur JSON kita ekstra, yaitu ada nama author, URL foto profil nanti yang akan muncul di komentarnya, yaitu ada nama author, URL profil, teks komentar, tanggal publikasi, sebagainya. Lalu pagination yaitu bagian next page ini. Nah itu jika masih ada halaman berikutnya itu lanjut loop. Jika tidak ya video komen ada muncul video komentar sedikit, stop di komentar yang emang bisa diambil gitu. Kita pindah ke bagian Jupyter Notebook atau saya makanya Colab. Jadi kita pindah ke Colab. Lalu di sini adalah bagian saya untuk melatih data saya, yaitu dengan adanya library yang saya pakai seperti yang bersama tadi. Ada pengaturan awal saya, lalu untuk mengklasifikasikan melatih mana senang, sedih, marah, dan takut dan netral, saya memakai beberapa teks atau komen yang saya ambil di beberapa video untuk saya latih. Ini hanya sebagai contohnya saja, sebagai latih agar mempermudah juga Indobird untuk dilatih. Lalu dengan hasil training tadi, saya melakukan dengan 5 kali AirPods, dengan diharapkan dengan 5 kali pengulangan training AirPods itu, akurasinya saya harapkan naik sih. Bisa dilihat juga untuk beberapa akurasi emang sesuai harapan naik. Lalu dari hasil ini akan menghasilkan yaitu model save yang saya masukkan ke dalam program DVS Code tadi. Ya, jadi hasil dari model save saya pindahkan ke sini agar bisa terbaca oleh aplikasi saya di bagian app, agar bisa terbaca dan memang agar bisa saat di run dari aplikasi bisa membaca dan bisa mengklasifikasikan hasil training dari Indobird yang sebelumnya. Lalu di sini juga untuk up ke GitHub sendiri, yaitu saya menggunakan FLS, yaitu dari dengan model yang besar LFS, yaitu Large File Storage. Karena jika menggunakan GitHub biasa itu tidak cukup karena emang hasil training itu lumayan besar. Maka di sini saya juga menggunakan beberapa Git Reboot dan Git Reboot ini agar emang saat menggunakan LFS ini bisa masuk dan bisa terbaca juga. Gitu dengan requirement yang seperti sebelumnya juga. Baik, lalu kita langsung coba untuk di aplikasi webnya sendiri. Ini tampilan dashboardnya dengan kita deploy. Saya deploy di Streamlit. Di sini ada fungsi manage untuk monitoring. Jika ada error ataupun saya bisa langsung mengetahui error itu bagian mana. Lalu dengan saya sudah set juga di sini dengan versi Python 3.11. Kenapa nggak versi yang lebih atas lagi? Karena ditakutkan karena versi baru itu masih belum stabil. Jadi saya pakai yang 3.11, lalu ada secret yang isinya nanti juga dari APK.
Lalu di sini saya bisa coba untuk cari kunci ataupun saya ingin cari yang senang saja, sedih, marah. Itulah kita coba saja, kita misalnya masukkan di sini, kita masukkan, kita coba mulai analisis. Kita coba di 1000. Sini membutuhkan beberapa waktu karena emang lumayan banyak juga yang ditargetkan dan yang bisa diambil itu 1000 komen. Diusahakan 1000 komen, namun belum tentu karena kembali sebelumnya eh, dengan sistem looping ini komentar yang diambil itu yang describe itu tergantung seberapa banyak komen pula yang memang ada di video tersebut. Oke, di sini sudah muncul. Ya, untuk video saya ambil tadi video dari Raditya Dika. Di sini sudah terdeteksi yaitu ada marah, netral, sedih, senangnya juga di bagian bar chartnya. Dalam bentuk pie chart pun juga ada. Untuk berapa persen sih yang senang dan netral juga. Dan tentu saja akurasi yang kami harapkan di sini lebih dari 80%. Jadi mungkin masih ada salahnya, namun kami usahakan salahnya itu kecil, sangat minim, yaitu dengan akurasi diminimkan 80%. Di sini pun hasilnya bisa diunduh juga, jadi bisa jadi file CSV. Begitupun dengan hasil komentarnya juga, komentar pun bisa kami ekspor ke CSV. Nah, di bagian komen saya ada senang. Kenapa senang kedeteknya dari mana? Bisa juga dari emoticon. Dari emoticon terdeteksi senang, makanya di sini terdeteksi senang dan ada emoticonnya juga. Di sini ada juga beberapa yang terdeteksi marah karena ada beberapa teks yang emang mengarah sesuai hasil training. Begitupun dengan senang, sedih. Nih, sedihnya juga mungkin karena ada beberapa kata yang emang terdeteksi ini kata-kata yang emang masuk ke bagian sedih. Gitu. Kurang lebih dari aplikasi saya. Oh ya, ini juga bisa. Misalnya kita cari senangnya saja, lalu kita mulai analisis lagi itu bisa. Jadi jika analisis awal itu kita scraping 1000 komen campur ada sedih, senang dan lainnya, dengan kita filter emosi ini kita bisa lihat, kita bisa scraping 1000 komentar yang senang saja, ataupun kita memilih filter yang lain, semisal filter sedih, marah, ya nanti yang muncul hanya filter-filter dari yang kita pilih saja sini. Nah, yang muncul hanya yang senang-senang saja. Sedih, marah tidak akan muncul karena emang yang kita pilih dari senang gitu. Lalu semisal saya memilih kata kunci dia, kita coba lagi. Jadi selain senang, saya juga mencari kata kunci dia. Ada tidak kata kunci dia juga di yang terdeteksi senang dalam komentar tersebut? Ya, ini hasilnya senang. Pasti ada kata dia di komennya. Ada dia, lalu ada dia lagi, lalu di sini ada dia lagi. Jadi benar-benar sini kita juga bisa filter selain dengan fitur utama itu untuk mengklasifikasikan emosi, kita juga bisa melakukan filter dari senang, sedih, lalu kita juga cari kata kunci juga. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.